Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah PPAK akan menjelaskan mengenai lebih dalam mengenai korupsi. Daripada penasaran, langsung saja kita mulai ke videonya. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Reza Dwi Pratiwi, yang kedua Anggreni Utamistianingrum, yang ketiga Nurul Fitriani Handayani, dan yang keempat adalah Aulia Intan Puri. Berikut adalah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, dampak korupsi dari berbagai faktor. Yang ketiga, contoh-contoh dari kasus korupsi. What is corruption? Dan kenapa banyak orang-orang yang melakukan korupsi? Yuk, simak penjelasannya. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrumpere dan corruptio, yang artinya busuk, palsu, rusak, dan suap. Sedangkan menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku penjabat publik maupun politikus atau pegawai negeri yang tidak wajar dan tidak legal. Ia memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan. Dari sudut pandang hukum, korupsi memiliki beberapa unsur yaitu: yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian, yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun imaterial. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Seperti yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sekarang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Dan yang terakhir yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, seperti yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu penyuapan, penggelapan, pemerasan, dan menerima gratifikasi. Dampak korupsi, apa sajakah itu? Yuk mari kita lihat. Aspek ekonomi. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi disebabkan karena para pejabat mengkorupsi sumber daya keuangan yang sangat banyak. Hal itu mempengaruhi menurunnya ketertarikan investasi dari pihak swasta atau asing, yang membuat penurunan produktivitas, karena produktivitas menjadi terkendala. Selain itu, pendapatan negara dari sektor pajak pun menjadi menurun. Hal itu berdampak pula pada hutang pemerintah yang semakin meningkat akibat dana yang disalahgunakan, serta rendahnya kualitas barang dan jasa publik karena perlengkapan umum yang mulai rusak atau tidak layak pakai dibenahi dengan tidak semestinya. Aspek sosial. Karena korupsi berpengaruh besar dalam biaya ekonomi yang tinggi, menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, yang membuat masyarakat miskin menjadi sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan lainnya, dan berdampak pula pada angka kriminalitas yang menjadi meningkat. Aspek birokrasi pemerintahan. Karena para pejabat pemerintahan yang sudah tidak menegakkan kejujuran
dan ikut melindungi para koruptor membuat matinya etika sosial politik, serta tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan yang menjadi mandul karena dalam setiap perkara diselesaikan dengan tindakan korupsi. Aspek politik dan demokrasi. Munculnya pemimpin korup, seperti terjadinya suap menyuap untuk kepentingan merebutkan jabatan. Hal itu berdampak pada hilangnya kepercayaan pada demokrasi serta hancurnya kedaulatan rakyat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Aspek penegakan hukum, seperti fungsi pemerintahan yang mandul serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Contohnya saja kasus Wisma Atlet dan kasus Hambalang. Tindakan korupsi tersebut membuat masyarakat mulai tidak percaya terhadap kinerja para pejabat negara. Aspek pertahanan dan keamanan. Lemahnya garis batas negara karena kemiskinan yang terjadi di daerah perbatasan juga menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat karena kemiskinan yang terjadi membuat masyarakat memiliki tekanan hidup yang tinggi dan mulai mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan karena sulit mencari sumber kehidupan. Aspek kerusakan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan disebabkan oleh adanya kepentingan ekonomi seperti kelestarian hutan, kemudian dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Hal seperti kerusakan hutan, bencana yang dihasilkan akibat rusaknya lingkungan, membuat menurunnya kualitas hidup. Contoh-contoh korupsi. Apa aja sih contoh korupsi itu? Yuk, mari kita lihat. Yang pertama ada kasus korupsi di kalangan pejabat. Apakah kalian tahu kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau eKTP dengan tersangka Setia Novanto? Mantan Ketua DPR ini terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek eKTP. Pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ketua Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindakan korupsi, yang mana melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari jasa mengurus pembahasan anggaran, Novanto menerima uang total 7,3 juta US dollar dan juga diyakini menerima 1 jam tangan bermerek seharga 135.000 US dollar. Pada kasus ini, terdakwa Setia Novanto dipidana penjara selama 15 tahun dan dipidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Contoh korupsi di lingkungan mahasiswa. Yuk simak apa aja perilaku koruptif tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi. Dari contoh ini, jangan sampai uang yang diberikan oleh orang tuamu digunakan untuk keperluan pribadi yang tak berkaitan dengan kuliah ya. Yang kedua yaitu menitip absen dan bolos kuliah. Siapa yang suka titip absen dan bolos kuliah? Ternyata perilaku tersebut termasuk dalam tindakan korupsi loh. Yang ketiga yaitu memalsukan data untuk beasiswa. Tindakan yang satu ini merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan merupakan tindakan koruptif. Yang keempat ada copy paste tugas teman. Kegiatan ini sudah dianggap lumrah oleh sebagian orang. Jika dibiarkan, hal tersebut akan menjadi kebiasaan yang koruptif. Contoh korupsi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan penyuapan atau penyogokkan kepada polisi. Yang kedua memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat pengurusan KTP ataupun KK. Yang ketiga menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Yang keempat tidak mengikuti kegiatan siskamling yang telah ditentukan masyarakat. Jadi, gimana teman-teman setelah melihat video tadi? Banyak sekali kan kerugian dan dampak negatif yang disebabkan oleh korupsi. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali ya kita korupsi. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.